Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Baik, puji Tuhan, malam ini pertemuan terakhir kita. Ya. Bukan saya mau berangkat ke surga duluan. Bahwa kita tidak akan bertemu lagi dalam ibadah seperti ini. Hari Senin saya sudah berangkat ke Makassar. Kemudian dari Makassar saya ke Kupang pada hari Selasa. Kemudian hari Rabu sudah masuk dalam pelayanan yang sama seperti ya, KKR dan sebagainya sampai tanggal 30 Agustus setiap malam. Jadi doakan saya supaya Tuhan berikan kekuatan untuk terus berdiri mengabarkan Injil Kristus sampai dia datang kembali, dan saya yakin kita pasti akan berjumpa bersama-sama apabila Kristus datang pada kali yang kedua. Baik, puji Tuhan, malam hari ini saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Nanti ayat 11 sampai 14 jemaat Tuhan akan membacanya. Jika tidak keberatan, saya undang sekali lagi kita berdiri untuk membaca bagian firman Tuhan ini. Yohanes 14 ayat 1 sampai 14, saya akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan jemaat Tuhan membaca ayat 11 sampai dengan ayat 14. Beginilah bunyi firman Tuhan. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalannya. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalannya? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jika kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan. Jemaat baca ayat 11 sampai 14, 2, 3 mulai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan Bapa yang mengandalkan namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa akan melihat kemuliaan aku. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Baik, silakan duduk kembali. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali izinkan saya bacakan buat kita ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Malam ini saya bicara tentang janganlah gelisah hatimu. Saudara-saudara, kalau kita membaca bagian firman Tuhan, ini adalah satu atau sebuah percakapan yang sangat mengharukan antara Kristus dan murid-muridnya.
Murid-murid, ya Yesus tahu bahwa murid-murid akan masuk dalam satu kondisi, satu keadaan, dan mereka akan tergoncang secara mental dan emosional. Yesus tahu mereka akan tergoncang. Yesus tahu bahwa murid-murid akan dirundung dengan kegelisahan setelah kepergiannya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Dia berusaha untuk memberikan ketentraman bagi murid-muridnya. Siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami kegelisahan? Semua kita pernah mengalami gelisah. Sakit belum sembuh, gelisah. Anak belum dijemput dari sekolah, gelisah. Ada yang gelisah karena rindu. Apalagi LDR membuat makin gelisah. Jangan-jangan di sana dia sudah lain-lain lagi. Gelisah. Semua orang pernah gelisah. Bahkan ada gelisah yang tidak tahu alasannya, namun pagi-pagi terus hati gelisah. Pernah mengalami itu? Bangun pagi kok tiba-tiba gelisah, ada apa ya? Lalu orang mulai meramal, jangan-jangan ada yang menyebut nama saya, sehingga saya merasa gelisah. Gelisah yang tidak ada alasannya. Sebab kita pernah mengalami kegelisahan. Sudah umur 40 belum dapat jodoh, makin bertambah gelisah. Jadi murid-murid pernah mengalami kegelisahan. Tetapi Tuhan Yesus menenteramkan hati mereka. Tuhan Yesus membahagiakan, menenteramkan hati para murid dengan konsep Yesus, bukan dengan konsep dunia. Maka malam ini saya mengajak kita untuk belajar dua kebenaran penting. Yang pertama, kenapa murid-murid gelisah, alasan kegelisahan murid-murid Yesus. Dan yang kedua, bagaimana mengatasi kegelisahan berdasarkan konsep Yesus. Jadi kalau kita pelajari dengan baik, saudara-saudara, maka ada dua hal utama yang sebenarnya membuat murid-murid gelisah. Hal pertama yang membuat murid-murid gelisah, karena Yesus berkata, dia akan pergi kepada Bapa. Dia akan meninggalkan mereka. Ketika Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapa, aku akan meninggalkan kamu, maka hati mereka jadi gelisah. Karena mereka tahu bahwa ini terjadi perpisahan selama-lamanya. Jikalau Yesus pergi meninggalkan kita, apa daya kita menghadapi para ahli Taurat dan orang Farisi? Kalau Yesus pergi meninggalkan kita, bagaimana orang-orang sakit yang datang berjumpa dengan kita? Karena mereka berpikir kita murid Yesus, pasti menyembuhkan. Tapi kalau Yesus pergi meninggalkan kita, siapa yang menyembuhkan orang sakit? Bahkan ketika Yesus masih ada sama-sama dengan murid-murid saja, mereka diminta mendoakan orang sakit, mereka tidak bisa menyembuhkan orang sakit. Dan Yesus berkata, berapa lama lagi aku harus ada di antara kamu, hai kau yang kurang percaya? Bawa anak itu kemari. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah lagu tempo dulu yang mengatakan, yang kutangisi bukan perpisahan, tapi pertemuan. Setiap kali pertemuan itu bahagia, tapi ternyata pertemuan itu akan ada akhir, akan diakhiri. Saudara, orang pergi merantau saja, berpisah di pelabuhan saja, nangisnya setengah mati. Padahal cuma kontrak kerja 2 tahun. Sudah di pelabuhan, kekasihnya sudah berangkat dengan kapal, sudah sejauh mata memandang, dia masih ambil sapu tangan putih panjat pohon kelapa, terus dadah dari pohon kelapa. Kekasihku, jikalau ada kain putih yang melambai dari pohon kelapa, itu aku. Betapa rindu hatinya. Jadi kesimpulannya adalah kita tidak mau orang yang kita kasihi pergi meninggalkan kita. Betapa sakit hati ini, betapa hancur hati ini jikalau orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi pergi dan meninggalkan kita. Murid-murid mengalami demikian. Mereka dirundung dengan gelisah karena Yesus terus terang berkata, aku akan kembali kepada Bapa. Aku akan kembali ke surga. Karena dari surga lah dia berasal, maka dia kembali ke surga. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi hal pertama yang bikin murid-murid gelisah adalah karena
akan adanya perpisahan. Yang kedua, yang membuat murid-murid gelisah adalah Yesus secara berulang kali mengatakan bahwa anak manusia akan ditangkap, diserahkan ke dalam tangan orang berdosa, akan disiksa, dipakukan di kayu salib, dibunuh dan dikuburkan, dan pada hari ketiga bangkit. Ketika mendengar berulang-ulang Yesus bernubuat atas dirinya sendiri, maka mereka jadi kepikiran. Bahkan mulai ada beberapa yang goncang imannya karena kehadiran Yesus disalah mengerti oleh mereka. Sebagian murid berpikir Yesus adalah Mesias yang dinantikan oleh bangsa Israel, Mesias yang akan hadir melakukan kemerdekaan, melakukan pembebasan, melawan orang-orang Romawi secara politik, jangan menghimpunkan kekuatan militer secara fisik untuk melepaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Itu yang mereka harapkan. Tapi ternyata di tengah-tengah harapan mereka itu, Yesus mengucapkan kalimat yang bikin harapan mereka jadi goyah, harapan mereka jadi goncang. Anak manusia akan ditangkap, diserahkan kepada orang berdosa, disiksa, disalib, mati dan dikuburkan, tapi pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Sehingga ada beberapa yang goncang. Kok Mesias yang kita harapkan, yang bisa datang membebaskan kita secara fisik dari penjajahan Romawi, kok tidak terlaksana, tidak terbukti. Justru Mesias yang perkasa, Mesias yang kuat, menjadi Mesias yang lemah, menjadi Mesias yang tidak berdaya. Kalau demikian, kepada siapa kita bergantung? Itulah kira-kira konsep berpikir dari beberapa orang murid Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kita melihat bahwa setelah Tuhan Yesus dikuburkan, murid-murid dalam pimpinan Petrus pergi mencari ikan. Mereka mau pergi kembali kepada pekerjaan semula karena mereka berpikir Yesus sudah tidak dapat diandalkan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita menilai Yesus dari konsep berpikir kita yang terbatas, maka kita akan mengalami kegelisahan. Amin. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus hanya untuk kebutuhan kita tanpa berpikir tentang kekekalan, maka kita akan gelisah sepanjang masa. Itu berarti iman kita kepada Kristus adalah iman yang sedang ada di pusaran, yang diombang-ambingkan dan bisa membuat tidak menutup kemungkinan orang bisa murtad dan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena konsep berpikir mereka terhadap Yesus itu jauh berbeda dengan apa yang menjadi misi dan rancangan Allah melalui Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Jadi ketika kita memaksakan hati kita, memaksakan konsep berpikir kita, dan itu harus disetujui dan diikuti oleh Tuhan Yesus, maka kita akan gelisah sepanjang hidup kita. Tidak akan merasa damai di hati, tidak akan ada sukacita. Kalau kita mau, Kristus harus ikut kehendak kita. Kalau kita mau, Kristus harus ikut maunya saya. Dan sikap ego macam begini harus ditaklukkan di bawah Kristus. Tidak bisa kita bawa sepanjang masa. Jika konsep-konsep berpikir itu masih ada, maka kita sebagai orang Kristen yang belum dewasa, orang Kristen yang masih kanak-kanak, orang Kristen yang tidak bisa memikul tanggung jawab dari Tuhan, orang Kristen yang tidak bisa memberitakan Kristus, yang tidak bisa menjadi saksi Kristus. Kenapa? Karena konsep berpikirnya bertentangan dengan apa yang sementara dalam rancangan Allah. Kita maunya kita seperti ini, tapi sebenarnya maunya Allah itu lain. Amsal berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, padahal ujungnya menuju maut. Karena itu Alkitab berkata, manusia boleh merencanakan sesuatu, tapi Tuhanlah yang menentukan. Haleluya. Rencana itu berhasil atau tidak. Maka beberapa malam yang lalu sudah saya sampaikan, kita harus menaklukkan kehendak kita di bawah kehendak Kristus. Sehingga apapun yang kita kerjakan, bila itu tidak terjadi, tidak digenapi, kita harus berkonsep dengan benar, beriman dengan benar bahwa semua itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Amin. Ini saudara boleh beriman besar. Bilang orang di sebelah saudara, kamu boleh beriman besar. Kamu boleh beriman besar, Tapi harus punya juga iman yang benar. tapi harus punya iman. Jadi punya iman besar, harus punya iman yang benar. Amin. Iman besar mengatakan aku yakin sakitku pasti disembuhkan.
Iman besar mengatakan rencanaku berhasil karena aku serahkan dalam tangan Tuhan. Iman besar mengatakan aku bisa mencapai cita-citaku. Tapi jikalau seandainya tidak tercapai apa yang menjadi impian kita, maka muncul iman yang benar yang mengarahkan kita berkata, Tuhan terima kasih. Oh, semua yang terjadi ini adalah kehendak. Sehingga kita tidak akan marah dengan Tuhan, sehingga kita tidak akan kecewa dengan Tuhan, sehingga kita tidak akan menggerutu dengan Tuhan. Iman yang besar harus di bawah pengawasan iman yang benar, karena iman yang benarlah yang akan menuntun kita dalam thanksgiving, dalam ucapan syukur setiap hari. Haleluya. Amin. Maka inilah yang membedakan kekristenan dengan yang lain. Orang Kristen itu seperti lagu sekolah minggu bilang begini, dalam suka duka aku akan tetap tersenyum, diejek dihina aku akan tetap tersenyum, asalkan jangan kau ambil Yesus Tuhanku, apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Amin. Haleluya. Bukan kalau kita berkata hati yang gembira obat yang manjur, semangat patah mengeringkan tulang. Siapa yang bisa menanggung beban penderitaannya? Hanyalah mereka yang memiliki semangat di dalam Tuhan. Oleh karena itu biarkan roh kita menyala-nyala, layani dan Tuhan apapun yang terjadi. Kita memiliki iman yang besar, tapi dibungkus oleh iman yang benar. Amin. Kenapa banyak orang Kristen gagal dalam pertumbuhan imannya? Karena mereka hanya memiliki iman yang besar, tapi tidak memiliki iman yang benar. Iman yang benar adalah iman yang berdasarkan kitab suci. Dia beriman dan mengharapkan hal-hal yang berdasarkan kehendak Allah. Maka Tuhan Yesus berkata, apapun yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, aku pasti melakukannya. Amin. Apa maksudnya? Maksudnya kita meminta sesuatu berdasarkan janji dan kehendak Tuhan. Amin. Jangan minta hal yang aneh-aneh. Jangan salah mengerti ayat ini. Karena Tuhan akan melakukan semua permintaan kita asalkan dalam nama Yesus. Lalu kita minta, Tuhan boleh tambah istri, boleh tambah suami Tuhan. Itu permintaan yang aneh. Tapi hal-hal yang berkenaan dengan kehendak Allah dalam kaitan kebutuhan makan minum pakai kita minta kepada Tuhan. Kita punya hak minta karena kita anaknya. Bilang orang di sebelah saudara, kamu punya hak minta pada Bapa. Kamu punya hak minta. Karena kamu anak. Amin. Maka saya ingin sedikit mengkritisi doa-doa kita. Saya sering mendengar doa-doa orang Kristen kadang tidak pernah diakhiri dengan di dalam nama Yesus. Dia cukup haleluya, amin. Oh Bapak Pendeta, kalau begitu salah. Bukan salah. Saya tidak bilang salah, tapi saya mau mengembalikan kita kepada apa yang Alkitab katakan. Doa harus diakhiri di dalam nama Yesus. Kenapa demikian? Yesus berulang-ulang mengatakan, apapun yang kamu minta dalam namaku. Sedangkan nama Yesus bukan haleluya. Haleluya. Jangan menatap saya begitu. Saya bertanggung jawab meluruskan. Kenapa harus doa pakai nama Yesus? Tanya orang di sebelah sekarang. Kenapa doa harus pakai nama Yesus? Kenapa tidak diakhiri dengan nama Roh Kudus? Kenapa tidak diakhiri dengan nama Bapa saja? Kenapa tidak diakhiri dengan haleluya saja? Kenapa harus nama Yesus? Ada 3 alasan. Pertama, mengapa harus berdoa dalam Yesus? Nama Yesus. Karena Yesus sendiri yang memberi penekanan itu. Berulang kali mengatakan apapun yang kau minta kepada Bapa dalam namaku akan dikabulkan. Haleluya. Bapak Pendeta kita nyanda ngomong nama Yesus, cuma bilang haleluya dia dengar. Saya tidak ada urusan dengan itu. Saya mau mengembalikan pada apa yang Alkitab katakan supaya memiliki iman yang benar. Maka di pintu Elok Kupang itu kalau ada berdoa hanya haleluya dan amin, saya langsung tegur. Ingat, di dalam nama Yesus Kristus. Ya kadang-kadang ada yang berdoa, ya Tuhan Bapa sukai bersyukur kepadamu, haleluya, amin. Jadi mulai malam hari ini harus nama Yesus. Yang kedua, kenapa nama Yesus? Karena nama Yesus dialah pengantara satu-satunya antara kita dengan Allah. Amin. Kalau kita pakai nama lain nanti kita sasar, nyasar jalannya. Ya mari kita kemana?
Olmo, Inomonto. Inomonto. Sampai itu ada pertigaan, ada sebelah belok kiri, ada lurus. Kalau kita ke Inomonto, lalu tiba-tiba berkata, belok kiri aja, kita juga nyampe, nyasar kita nanti. Sudah ada perang namanya, Yesus dan yang lain. Kenapa nama Yesus? Karena dia adalah pengantara satu-satunya yang adil kepada Bapa. Tidak ada pengantara yang lain. Amin. Maka doa kita harus dalam nama Yesus supaya jalannya pas, supaya sampai sasaran. Kalau tidak kesasar kita. Yang ketiga, kenapa harus nama Yesus? Itulah yang membedakan kekristenan dengan iman dan kepercayaan yang lain. Jauhkan Kristus dari kekristenan, hilangkan Kristus dari kekristenan, maka kekristenan akan tenggelam. Amin. Kekristenan tidak akan ada arti, tidak akan ada makna tanpa Yesus. Nah, inilah yang membedakan kita dengan kepercayaan-kepercayaan lain. Maka wajib di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara masih sepakat atau tidak? Ini firman yang saya ngomong. Haleluya. Supaya kita kembali kepada iman yang benar. Jangan sampai kita tidak ikut firman bilang, akhirnya kita lebih banyak ikut sugesti. Kita itu hanya untuk apa? Pompa emosi kita. Dan kalau hanya ikut sugesti dan pompa emosi kita, dia hanya akan terjadi sekitar ibadah. Setelah keluar dari ibadah, dia kembali seperti dulu. Saya dalam ibadah dia nyanyi, aku berubah, sungguh ku berubah. Begitu pulang ibadah dia nyanyi, aku masih seperti yang dulu. Tidak ada perubahan. Ada seorang majelis gereja, anggota jemaat yang bekerja di kantor kecamatan. Entah dia kesal dengan camat atau dia kesal dengan siapa, dia nyanyi. Dia nyanyi satu lagu, tanpa dia sadari gembala akan mengunjungi kantor camat. Apa dia nyanyi? Dia nyanyi gini, ku tak mau menderita yang kedua kali, ku tak mau hidup seperti ini. Oh, tiba-tiba masuk gembala, kaget dia. Tapi dia slow, dia lanjut nyanyi. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Kok bisa sama, bisa persis begitu? Jadi Yesus yang membedakan kita dari yang lain. Amin. Beriman yang benar kepada Kristus yang membedakan kita dari yang lain. Maka besisit tuminting harus warnanya beda. Dimanapun kita berada, akhiri doa dengan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Supaya ada kesamaan visi kita dengan Tuhan. Bilang orang di sebelah saudara, supaya ada kesamaan visi dengan Tuhan. Supaya ada kesamaan. Supaya ada kesamaan konsep dengan Tuhan Yesus. Supaya ada kesamaan misi dengan Tuhan Yesus. Supaya orang dengan Tuhan Yesus satu warna. Haleluya. Walaupun warnamu dan warnaku berbeda kulit, tapi satu warna dengan nama Amin. Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau konsep ini ada di dalam hati dan iman kita, saudara-saudara, percayalah, kamu tidak akan gelisah dalam hidup. Kita terus mengalami kebahagiaan, kita terus mengalami sukacita dari hari lepas ke hari. Kenapa murid-murid gelisah? Karena konsep mereka tentang Yesus jauh berbeda dengan yang dimaksudkan Allah ketika sang firman ini menjadi manusia. Mereka lupa kalau Yesus itu datang untuk mati, menggenapi nubuatan tentang penebusan Allah dalam diri Yesus Kristus atas hidup manusia dari segala dosa dan kejahatan mereka. Jadi ini hal kedua yang bikin murid-murid gelisah. Nah, sekarang kita masuk poin besar yang kedua. Tadi pertama dua alasan kenapa murid gelisah. Sekarang kita masuk poin yang kedua, bagaimana mengatasi kegelisahan menurut konsep Yesus. Kenapa saya penekanannya konsep Yesus? Karena konsep dunia juga ada. Bagaimana membuat Anda bahagia? Jangan mempunyai harta yang banyak dengan kekayaan merasa bahagia, punya uang yang banyak
mencipta bahagia. Punya istri yang cantik, mencipta bahagia. Punya suami yang tampan, mencipta bahagia. Ternyata semua itu fana. Memang waktu pacaran, wah istri luar biasa, calon istri luar biasa, semok, bohai. Tetapi setelah menikah, wah jadi berubah. Yang tadi mukanya itu seperti tomat yang lagi fresh keluar dari kulkas. Tapi setelah menikah, wah kempes tomatnya. Jadi tidak seperti yang dulu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mensandarkan kebahagiaan pada istri, pada suami, pada harta dan kekayaan dan kemasyhuran, maka semuanya itu fana. Nah, kalau standarnya pada standar Yesus Kristus, mau model apapun pasangan kita, dialah yang terbaik. Amin. Dia akan berkata, sayang, apapun perubahan yang terjadi pada wajahmu, pada tubuh, pada waktu, kau seperti gitar Spanyol. Setelah datang sama seperti drum yang besar, tidak jadi masalah buat saya. Ya, mau kau ramping, mau kau badan besar, kau tetap milikku seutuhnya. Haleluya. Dan tidak balau ada yang mengganggu kamu. Kalau mereka mengganggu kamu, aku murtad. Karena aku akan membela diri. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau standarnya adalah pada Yesus Kristus, maka ceritanya lain. Dalam hubungan asmara kita, dalam hubungan rumah tangga kita, dalam hubungan kerja kita, dalam hubungan pelayanan kita, pasti berbeda. Bagaimana supaya kita mengatasi kegelisahan? Jawabannya cuma dua. Yang pertama tadi katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepada. Berarti mengatasi kegelisahan menurut konsep Yesus yang pertama, harus percaya kepada Allah, percaya juga kepada Yesus. Percaya kepada Bapa, percaya kepada Yesus. Loh, kenapa percaya pada Bapa, percaya pada Yesus? Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia adalah Allah. Amin. Dia sehakikat dengan Bapa dan Roh Kudus. Tidak ada yang berdiri sama, tidak ada yang tinggi dan rendah. Saksi Yehova mengatakan Bapa lebih tinggi dari Yesus. Sehingga mereka tidak mengakui Yesus itu adalah Allah. Maka mereka juga menolak Tritunggal itu. Nah, saudara-saudara, apakah perlu Yesus mengatakan aku adalah Allah? Apakah perlu Yesus mengatakan aku adalah Tuhan, sembahlah aku? Dia tidak perlu mengatakan itu. Dengan banyak hal bisa membuktikan Dia adalah Allah. Amin. Percaya kepada Allah, percaya juga lah kepada aku. Menunjukkan bahwa Bapa dan Yesus adalah satu, dan berulang kali Dia mengatakan itu. Bahkan murid-murid tanya sama Dia, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Filipus, sudah lama kau bersama-sama dengan aku, kau tidak kenal Bapa? Bukankah aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Berarti Yesus adalah cerminan dari Bapa. Bukankah ini menunjukkan satu kesatuan ilahi yang luar biasa? Bapa memiliki cara berada sendiri, Yesus memiliki cara berada sendiri, Roh Kudus memiliki cara berada sendiri. Bapa tidak dicipta tapi mencipta, Yesus tidak dicipta tapi mencipta, Roh Kudus tidak dicipta tapi mencipta. Bapa, Anak dan Roh Kudus ada dengan sendirinya dan tidak pernah diadakan. Itulah kekekalan ilahi daripada Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mereka sehakikat, sederajat, melekat, erat. Tidak dapat dibandingkan dengan apapun, tidak dapat disandingkan dengan apapun. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berarti kalau kita percaya kepada Yesus, maka itulah yang akan membuat kita lepas dari segala kegelisahan. Nah, disinilah murid-murid terjebak. Ketika Yesus berkata, anak manusia akan ditangkap, diserahkan kepada orang berdosa, disalibkan, dibunuh, dan dikuburkan. Tapi mereka lupa kalimat berikut, pada hari yang ketiga Dia akan bangkit. Mereka hanya fokus pada penderitaan Yesus, mereka hanya fokus pada kematian Yesus, mereka hanya berfokus pada penguburan Yesus. Tapi mereka lupa
Janjinya bahwa pada hari ketiga dia akan bangkit kembali. Amin. Amin. Kenapa kita terjebak dalam kegelisahan? Karena kita hanya fokus pada masalah dan penderitaan kita, tapi tidak fokus pada janji Allah. Amin. Alkitab berkata Yesus mati, maut tidak bisa menahannya lama-lama. Maut harus melepaskan tangannya. Dan Yesus berkata, aku mempunyai hak menyerahkan nyawaku dan berhak mengambilnya kembali. Sehingga ketika dia mati di kayu salib, dia berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Dengan kata lain, ku titipkan sementara nyawa ini. Maka surat Roma berkata, Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Itu kalau kita berpikir sempit betul ya, kok Allah membangkitkan Yesus? Tapi kalau kita lihat penyerahan nyawanya atas kayu salib dan pernyataan bahwa aku berhak memberikan nyawa, aku berhak mengambilnya kembali, maka kalimat Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu bermakna Allah mengembalikan kembali nyawanya setelah 3 hari. Karena Yesus sendiri berkata, sebagaimana Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya, maka anak juga mempunyai hidup di dalam diri. Tidak ada pertentangan di antara Bapa dan anak. Secara eksistensi ilahi, Bapa, Anak, Roh Kudus adalah Allah. Amin. Amin. Tetapi di dalam fungsinya mereka berbeda. Bapa merencanakan, Anak melaksanakan rencana itu, dan Roh Kudus meneruskan rencana itu. Tidak ada pertentangan di antara Bapa, Anak, dan